kekeluargaan, panggil saja para ahli musik. Kan banyak tuh, bahkan musik ini kan sudah menjadi bahagian dari akademis, ya, bahkan kita punya guru besar di bidang musik. Banyak sekali yang sudah memiliki kemampuan untuk memberikan analisa-analisa apakah telah terjadi peniruan, kemiripan, derajat kreativitas yang mengambil hak orang lain, itu bisa. Tidak ada hitungan yang baku. Kita tidak dalam posisi menghitung-hitung dan adanya larangan-larangan. Filosofinya adalah, adakah intensi dari seseorang untuk mengambil materi substansial dari karya orang lain. Kan jenis ciptaan ini macam-macam. Ada lukisan, ada tulisan, ada sinematografi, ada lagu, baik dengan musik, baik dengan teks maupun tanpa teks. Dengan teks tanpa teks itu ada melodi, yang ada teksnya, ada liriknya. Nah, kita secara teori sampai hari ini kita tidak memiliki dasar-dasar yang menyatakan perhitungan, apalagi di Indonesia ini kasus yang jarang sekali dipersengketakan di pengadilan. Apalagi di Indonesia tidak menganut putusan hakim sebagai jurisprudensi yang harus diikuti. Setiap hakim secara bebas dapat memutus dengan punya pertimbangannya masing-masing. Jadi jangan khawatir apabila ternyata karya kita memiliki kemiripan dengan karya orang lain, sepanjang kita tidak memiliki intensi untuk melakukan pengambilan materi secara tidak sah, dengan sendirinya tidak akan terlihat adanya pengambilan materi yang secara menyolok akan melahirkan rasa total look and feel tadi. Dengan sendirinya. Tetapi apabila ada intensi untuk membonceng ketenaran sebuah lagu yang sudah lahir lebih dahulu, dengan sendirinya akan terasa. Dengan sendirinya akan terasa. Jadi banyak lagu-lagu tenar yang kemudian coba diikuti, kalau tidak melodinya, bahkan liriknya, bahkan dengan izin. Liriknya diubah. Ada yang dinyanyikan oleh pria, kemudian dibawakan oleh wanita, liriknya diubah, itu dengan izin. Jadi prinsipnya sebenarnya kita boleh mempergunakan karya orang lain sepanjang dengan izin. Apabila kita mencoba mengambil materi secara tidak sah, berarti kita mencoba mengambil hasil dari yang sudah ditelurkan oleh orang lain secara tidak sah, seakan-akan itu karya kita sendiri. Disitulah terjadi dugaan pelanggaran hak cipta. Dan tidak ada kepastian, kebolehan atau batas-batas atau limitasi tertentu. Berarti kan ini adalah satu sengketa. Kalau misalnya ada sengketa, saya aneh juga kalau ada permintaan maaf. Pertama, lagu Boneka 2007 itu penciptanya siapa? Novi Umar. Apakah pencipta ini menganggap lagu Boneka tahun 2020 melanggar hak ciptanya? Kalau tidak, maka tidak ada dugaan pelanggaran. Karena hak subjektif dari seorang pencipta lah yang bisa. Apalagi ini bukan suatu similarity yang mutlak. Jadi similarity yang masih subjektif, masih menurut anggapan yang kemudian sambung menyambung dari forward satu ke forward berikutnya, yang menghitung bahwa ini telah terjadi kemiripan. Sementara penciptanya sendiri belum mengemukakan pandangannya tentang apakah dia merasa ciptaannya dilanggar atau tidak. Jadi ini sebenarnya, Boneka 2020 ini sebenarnya siapa yang menciptakan? Karena saya tidak melihat adanya exact similarity, tidak ada kemiripan yang mutlak, berarti ada kreasi. Siapa penciptanya? Antara pencipta A dan pencipta B, belum ada komunikasi yang menunjukkan bahwa adanya komplain atau klaim dari pencipta 2007 terhadap
Pencipta 2020. Dari struktur isu ini, saya melihat bahwa ini baru berupa rumor. Rumor yang belum menjadi suatu isu yang menjadi isu yang penting mengenai sengketa hak cipta. Terus apa alasannya permohonan maaf? Jadi menurut saya permohonan maaf itu hanya bentuk komunikasi publik saja. Ya. Agak berlebihan. Karena Kalau seharusnya pencipta ya. belum diketahui siapa pencipta boneka 2020. Kalau di situ ditulis itu KKI yang menulis ya kreatifnya dia sendiri, dia bilang. Ya, kalau begitu apakah dia dengan sendirinya mengakui bahwa dia telah menjiplak? Karena yang dilarang itu bukan miripnya, tapi perbuatan menjiplaknya. Karena itu dasar dari pembicaraan yang kita lakukan, diskusi yang kita lakukan ini, dimulai dari perbandingan apakah melodinya similar, apakah ritmenya similar, apakah liriknya similar, apakah harmoninya similar. Saya secara subjektif mengatakan belum. Yeah. Nah, mengapa kita lebih cenderung mengatakan penyelesaian secara kekeluargaan itu justru merugikan pihak yang dituduh melakukan pelanggaran? Karena berarti yang menang ini rumor. Yeah. Rumor lah yang telah menguasai penyelesaian, seakan-akan ada pelanggaran. Ini bukan sebuah penyelesaian yang dewasa. Kalau misalnya memang mau dibicarakan secara kekeluargaan, panggil saja para ahli musik. Kan banyak tuh. Bahkan musik ini kan sudah menjadi bahagian dari akademis. Ya, bahkan kita punya guru besar di bidang musik. Banyak sekali yang sudah memiliki kemampuan untuk memberikan analisa-analisa apakah telah terjadi peniruan, kemiripan, derajat kreativitas yang mengambil hak orang lain, itu bisa. Nah, itu lebih mendidik. Yeah. Ya mohon maaf ya, menurut saya ini pembicaraan yang rumor antara ciptaan satu dengan ciptaan lain, pencipta satu dengan pencipta lain ini kurang ditata secara profesional begitu. Kira-kira begitu.